Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi pada Ngobrol Sehat hari ini Kamis 17 September 2020. Wasir atau ambeien yang dalam bahasa medis adalah hemoroid. Hemoroid ini merupakan salah satu penyakit yang paling sering dialami karena kurangnya mengkonsumsi serat. Akibatnya BAB menjadi keras sehingga dapat menyebabkan timbulnya wasir. Tentu kita selalu merasa tidak nyaman, apalagi saat duduk. Jika tidak diatasi dengan benar akan terjadi pendarahan. Ngobrol Sehat episode kali ini akan membahas tentang penyakit wasir dan cara mengatasinya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mengundang dokter spesialis bedah digestif yang selalu terlibat pada edukasi dan penanganan penyakit wasir. Maka dari itu, Ngobrol Sehat kali ini mengusung tema mengenal lebih dekat penyakit wasir dengan narasumber Dr. Erwin Syarifuddin, SPB KBD. Beliau ini adalah staf Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Juga dokter bedah digestif Rumah Sakit Labuang Baji dan Ibnu Sina, juga Rumah Sakit Sandikarsa. Apa kabar, Dok? Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ocha Halim. Sehat-sehat selalu. Dokter ini sama-sama saya selalu pendukung PSM Makassar. Betul ya, Dok ya? PSM Makassar. Wako PSM Makassar. Nah, Dok, penyakit wasir ini banyak dijumpai di masyarakat. Ya. Mungkin dokter bisa jelaskan ke CS semua, Tribuners kita ini, apa sih sebenarnya penyakit wasir itu, Dok? Oke, kasih Mas Halim, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cesku Tribuners. Iya, Tribuners. Ya. Jadi tadi Mas Halim sudah singgung wasir atau ambeien, mungkin di istilah medisnya katakan hemoroid. Ya, jadi hemoroid itu adalah sebenarnya suatu jaringan normal yang ada dalam tubuh manusia. Dia ada di dalam rektum dan anal. Jadi dia adalah seperti bantalan yang isinya itu banyak. Dia akan mendelivery feses atau biasa kita sebut feses ya dalam istilah medis, kotoran yang akan keluar. Seperti begitu. Jadi kalau orang bilang hemoroid itu normal, tapi kalau fungsinya terganggu, biasa orang, oh saya sakit hemoroid, atau saya sakit ambeien atau wasir, seperti begitu. Ya. Jadi wasir itu sebenarnya adalah pelebaran daripada pembuluh darah. Dulu orang bilang itu wasir seperti varises, Pak. Varises. Ya, dulu orang wasir itu penyakit varises, seperti kayak varises di kaki, oh Iya. dia varises di dubur, tapi setelah perkembangan keilmuan diamati ternyata penyakit hemoroid ini ada banyak entitas, penyakit tidak serta-merta cuma pembuluh darah yang terganggu, tapi dia terjadi karena adanya sliding atau turunnya bantalan anus yang saya sebut tadi itu. Iya. Turunnya bantalan anus tadi karena fungsinya terganggu. Ya, memang bantalan anus ini banyak isinya. Isinya ada vaskular pembuluh darah, ada jaringan ikat, ada saraf dan lapisan daripada mukosa namanya, lapisan daripada anus atau dubur itu sendiri. Begitu. Kalau dia fungsinya terganggu, melebar pembuluh darahnya, bantalannya turun, itulah yang kita katakan sebagai hemoroid atau ambeien atau wasir. Ya. Kalau perbedaan ambeien dengan wasir sama, Dok? Sama. Sama. Jadi ambeien, wasir dengan hemoroid itu sama. Cuma nanti biasanya ada orang sebutkan, oh ini grade begini, ini grade begini, ini beratnya seperti begini, ini dalam dan luar seperti begitu. Ya. Oke, Dok. Berarti masalah pembuluh darah vena ya, Dok ya? Ya. Bisa mungkin dokter jelaskan sedikit pembuluh darah vena itu seperti apa, Dok? Ya. Jadi kalau pembuluh darah vena kan ya pembuluh darah balik ya, ada arteri, ada vena. Pembuluh darah yang mensuplai kepada jaringan adalah arteri, vena adalah yang kembali kepada jantung. Nah, kalau pada wasir ini, ya itu tadi saya katakan, dulu orang mengatakan bahwasanya ini adalah salah satu penyakit yang dominan adalah vaskularnya yang bermasalah, pembuluh darah yang bermasalah. Iya. Tapi setelah pengamatan lebih lanjut, ternyata bukan cuman komponen pembuluh darah saja yang bermasalah. Makanya kenapa ada benjolan yang keluar pada saat orang biasanya
teman-teman dari Tribuners BAB, oh kok ada benjolan ikut keluar, ya. Ada sahabat-sahabat Cesku BAB, oh kenapa berdarah? Ya, jadi bukan cuma masalah pembuluh darah saja yang bermasalah, tapi adanya bantalan daripada anus ini, namanya anal cushion kalau istilah kedokterannya, anal cushion, bantalan dari anus itu yang ikut keluar jatuh ke bawah, yang normalnya dia harusnya ada di dalam dubur, tapi karena proses-proses yang tidak fungsinya sudah terganggu, akhirnya bantalan anus ini turun ke bawah disertai dengan pelebaran dari pembuluh darah itu. Nah, pelebaran pembuluh darah inilah yang biasanya iritasi, luka, dan menyebabkan perdarahan pada saat BAB. Seperti itu. Ya dok, tadi saya singgung kalau BAB kita keras, itu ada hubungannya dengan wasir itu dok? Ya, betul. Jadi biasa orang sebutkan konstipasi. Konstipasi artinya sulit BAB. Biasanya hampir setiap saat dia ingin BAB harus mengedan kuat. Mengedan, ya. betul. BAB keras, orang biasa katakan kalau istilah kedokteran skibala ya. Biasa ada orang, dok BAB saya keras sekali. Itu biasa bikin sampai berdarah. Nah, memang ada hubungannya antara BAB keras dengan hemoroid ya. Jadi kalau konten daripada usus kita keras, itu kita pasti akan sulit untuk mengeluarkannya secara fisiologis seperti biasa. Butuh tekanan otot-otot perut yang kuat, otot-otot panggul yang kuat. Dengan kata lain kita harus mengedan. Pada saat kita mengedan, itu akan merangsang pembuluh darah daripada anus atau dubur itu dilatasi, relaksasi. Nah, feses keras juga itu akan bisa mengiritasi pembuluh darah tadi atau bantalan yang tadi. Makanya kalau hubungannya hubungannya pasti karena BAB yang keras, akhirnya pasien harus mengejan, penderita hemoroid harus mengedan atau straining kuat. Nah, itulah menyebabkan daripada turunnya daripada anal cushion dan rusaknya dari pembuluh darah dari dubur. Ada kan masih di masyarakat itu dok, saya tidak berani makan ini deh, semuanya anggap lu semuanya makan markisa atau yang punya banyak biji-bijian. Markisa kan itu tidak di ini, itu bisa kah juga menyebabkan itu dok? Ada hubungannya juga? Jadi mungkin sebaliknya, jadi justru memang di jenis-jenis makanan yang kira-kira biasanya kita sarankan pasien kalau dia BAB-nya keras, ya harus perbaiki konten dari BAB-nya. Bagaimana supaya konten dari BAB feses ini sedikit lebih lunak dan volumenya lebih besar. Nah, makanya kita sarankan pasien makan-makan yang tinggi serat. Ya, kalau tinggi serat itu, ya kan itu bervariasi. Tinggi serat itu banyak sekali didapatkan di biji-bijian, di buah-buahan, di sayur, di biji-bijian ya termasuk daripada markisa, mungkin biji-biji bekatul, biji-biji ekstrak beri itu banyak sekali yang mengandung tinggi serat. Itu nanti akan membantu volume dari feses lebih besar dan lebih lunak. Ya, seperti itu. Jadi penyebab karena BAB tadi keras itu bisa menimbulkan pendarahan. Betul. Itu berarti saluran makanan yang masuk dalam tubuhnya kurang serat ya dok ya? Bisa jadi salah satu faktor adalah kurang serat daripada makanan itu sendiri. Oke dok, ini pengaruh BAB ini sangat besar pada wasir ya dok ya? Sebaiknya kita BAB sesering mungkin. Nah itu yang biasa banyak disarankan orang, dokter-dokter juga, orang-orang tua kita. Nah, apakah semakin sering kita BAB itu baik untuk pencernaan kita dok? Ya, jadi seperti begini, kalau sesering mungkin ini seberapa sering? Iya, jangan sampai diare. Iya, beda lagi kalau diare. Jadi kalau kualitas, jadi BAB itu kita harus tahu kualitas dan durasinya, frekuensinya. BAB normal itu kalau di jurnal dikatakan 3 kali sehari sampai 3 kali seminggu itu masih dalam batas normal. Jadi 3 kali sehari sampai masih, ya, jadi sampai kalau 3 kali seminggu itu masih normal? Masih normal. Lebih daripada itu, ini jurnal yang mengatakannya. Jadi lebih daripada itu, seumpama saya BAB-nya cuma 1 kali seminggu, ya itu pasti kurang baik bagus, kurang normal. Harus kita asesmen kira-kira masalahnya apa. Seperti itu. Jadi kalau masih ini kan banyak juga orang, saya dua kali sekali aja sehari. Biasa sekali dalam 2 hari.
Nah, tapi kalau dia sampai 3 kali seminggu masih normal ya, Dok? Ya, artinya dalam satu pengamatan literatur itu mengatakan bahwasanya normal BAB itu dalam 3 kali sehari masih normal, 3 kali seminggu itu masih dalam batasan normal. Jadi masih 3 kali seminggu kan rata-rata sekitar mungkin 2 hari cuma sekali BAB ya. Iya. Tapi memang pada saat sudah ada gangguannya BAB keras atau ada penyakit-penyakit penyerta yang lain, kita harus asesmen, kita harus cari tahu, jangan sampai ini ada hal-hal yang tidak terlalu baik untuk tubuh. Seperti itu. Atau ada gangguan-gangguan penyerta yang Iya. bisa kenapa sampai frekuensi dari BAB itu jarang. Kalau dengan minum air putih yang banyak Ya. atau makan yang berserat, itu kalau dipilih mana yang lebih bagus, Dok? Lebih bagus dua-duanya. Ya. Jadi orang yang makan cukup serat dengan minum air putih yang cukup itu pasti sangat bagus untuk tubuh. Kita tahu itu kebutuhan tubuh kita untuk air itu biasa kita lihat iklan 8 gelas dalam satu hari. Ya, itu 8 gelas kira-kira 30 sampai 40 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau kayak Mas Ocha ini postur tubuhnya masih bagus, kira-kira beratnya 65. Satu beratnya 64 ya. sekarang. Oh, beda 1 kilo, Pak. Iya, luar biasa. Jadi kira-kira sekitar 2400 cc. Ya, 2400 cc dalam gelas begini sekitar 300 ya, berarti sekitar 8 gelas 2400 cc. Ya, sekitar memang 8 gelas kebutuhan Per hari? kita per hari. Ditunjang lagi dengan makan makanan yang banyak serat. Banyak serat tinggi. Banyak serat seperti buah-buahan yang saya bilang tadi, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, jagung, biji bekatul dan lain-lain itu dia akan mempermudah serat itu volumenya lebih besar, kontennya lebih lunak, lebih mudah untuk keluar sebagai feses. Ini kan banyak sekarang ini anak-anak, termasuk salah satu anak saya itu dia memang tidak suka makan sayur dan buah. Ini mungkin akan berpengaruh ya, Dok, sama saluran cernanya. Ya, hampir seperti begitu. Jadi kalau kurang makan buah dan sayur itu memang sumber dari serat itu banyak dari buah dan sayur ya. Sebenarnya masih banyak lagi sumber-sumber yang lain. Karena serat itu kan sendiri itu karbohidrat, tapi karbohidrat yang tidak bisa dipecah. Iya. Makanya kenapa dia akhirnya dalam usus dia akan lebih sedikit persisten, dia akan membawa material itu bisa sampai kepada feses. Jadi memang kalau sumber seratnya itu kurang seperti buah dan sayur ya biasanya ada gangguan pola defekasi. Walaupun biasanya sekarang banyak sekali substitusi serat seperti yogurt, ya, susu-susu dan lain-lain itu banyak yang mengandung serat selain dari buah dan sayur. Itu atau suplemen kalau suplemen Ya, sangat banyak sekarang suplemen-suplemen yang sangat mendukung untuk kandungan-kandungan serat yang bisa dikonsumsi setiap hari, pengganti daripada serat-serat alami yang ada. Ingatku itu Alif, ini anakku sekarang nonton juga ini. Ini kalau usianya bisa dirasakan itu tidak baik buat tubuh kita, yang kurang makan buah dengan sayur, Dok, itu di usia berapa, Dok, itu yang bahaya nanti? Kalau usia saya belum jelas pasti kapan kita akan merasakan itu ya. Cuman dalam setiap harinya itu kan kita harus melakukan defekasi yang benar. Ya. Berarti kalau defekasi yang benar, maksud saya mulai daripada volume daripada feses yang adekuat, kandungan dari feses yang baik, yang tadi saya bilang mungkin lebih baik kalau dia lunak dengan besar. Kalau dia keras itu kan pasti akan mengganggu daripada cara defekasi, akhirnya nanti bisa iritasi, nanti bisa benjolan ikut turun. Kalau untuk usia hampir di semua usia, anak-anak pun apabila dia tidak dapat makanan yang Berserat tinggi? tidak sesuai dengan umurnya, dengan jumlah kandungan serat yang sehari-hari, pasti akan ada gangguan. Oh, gitu juga ya. Oke, Dok. Ini kalau seumpamanya kita tidak makan, Yap. terus kita memaksakan untuk BAB dan mengedang seumpamanya, Ya. itu bisa menyebabkan juga luka di anus, Dok. Kita tidak makan? Tidak makan. Iya. Biasa kan banyak orang anak-anak itu yang malas makan. Nah, dia nutrisinya tidak bagus. Nah, dia biasanya karena dia mau BAB dan dia paksakan ngedang, itu bisa pengaruh juga sama nah itulah salah satu masalah daripada hemoroid atau ambeien atau wasir adalah kita sering memaksakan untuk mengedan. Kita butuh tekanan abdomen yang tinggi, kita sering mengedan. Pada saat kita mengedan,
kerja ekstra daripada otot-otot hemoroid atau otot atau bantalan anus itu pasti akan bekerja. Apabila feses yang keras ditambah dengan kekuatan mengedan yang sering, nanti itu akan mengganggu daripada bantalan anal cushion itu bisa turun dan feses itu yang keras itu bisa membuat luka daripada pembuluh darah yang ada di situ. Betul. Kalau wasir sendiri dok, ada level-levelnya juga? Betul, betul. Jadi kalau ambeien mungkin sudah banyak yang mengedukasi bahwa ambeien ini ada 4 grade ya. Jadi ambeien atau hemoroid itu ada 4 grade. Grade 1 itu biasanya kita tidak lihat, kita tidak tahu. Dia cuma gejalanya cuma mungkin BAB berdarah saja ataupun mungkin berdarah. ya tidak benjolan tidak akan kelihatan ya, tidak ada benjolan. Ya, anal cushion masih tetap pada posisinya. Itu grade 1 mungkin cuma disertai dengan BAB berdarah saja, iritasi daripada pembuluh darah di situ. Itu grade 1 tidak kelihatannya. Grade 2 itu ada benjolan pada saat BAB. Pada saat kita mengedan BAB itu ada benjolan keluar, tapi nanti dia akan masuk dengan sendirinya. Nah, itu grade 2. Grade 2 itu. Ya, grade 2. Kalau grade 3 ada benjolan yang keluar pada saat BAB, tapi kita butuh bantuan dimasukkan sendiri. Didorong lagi. Dorong lagi baru masuk. Kalau grade 4 ini yang incarcerata. Grade 4 incarcerata ya inilah yang sangat jangan sampai terjadi pada tribunars. Karena kalau incarcerata ini dia keluar, benjolannya keluar tapi sudah tidak bisa masuk walaupun kita paksa. Ya, sudah terjadi incarcerata atau penjepitan, sudah terjadi pencekikan daripada anal cushion itu, daripada hemoroid itu. Ya, seperti begitu. Jadi yang 2 ini grade 1 tidak kelihatan. Grade 1 tidak. Yang Grade 2 benjolannya keluar tapi masuk sendiri. Iya. Grade 3 benjolannya keluar tapi nanti didorong baru masuk. Baru masuk. Nah, grade 4 itu di luar terus, Pak. Nah, bisa dijelaskan sedikit dok, ini bahayanya nih yang grade terakhir ini, grade 4 Betul, ini. iya. Kalau tidak segera ditangani. Ya, kalau yang ketiga dengan keempat? Kalau yang ketiga ini kan nanti biasanya itu pasien, biasanya ini kenapa kebiasaan daripada kita ataupun secara biasanya itu pasien datang nanti kalau sudah ada gejala. Ya, datang nanti baru ini. Oh, saya BAB bercampur darah, nanti kita kasih obat. Oh, saya BAB keluar benjolan, baru kita kasih obat atau kita kasih edukasi yang lain-lain. Nah, kalau di grade 3 itu biasanya dia nyeri, sangat nyeri. Dia ada di luar, nanti dipaksa baru masuk. Ya, itu pasti dia nyeri sekali. Kalau grade 4 ini dia sudah terjadi pencekikan. Nah, itu bisa kalau terjadi incarcerata bisa masuk ke dalam strangulata. Strangulata artinya pembuluh darahnya ini sudah tercekik, sudah ada gangguan pembuluh darah, itu bisa nekrosis, ujung-ujung daripada hemoroid ini bisa sampai istilahnya nekrosis, mati ya. Artinya tidak tersuplai darah, itu bisa bonyok. Jadi nanti bisa jadi gampang luka itu di situ. Itu sangat nyeri dan sangat mengganggu dan bisa bikin infeksi, sangat tinggi untuk peluang infeksi karena luka yang ada di anus itu akan menjadi port di entry untuk kuman masuk sebagai tempat untuk infeksi, orang terdapat infeksi. Seperti begitu. Dan itu nyeri sekali, nyeri hebat, berdarah, dan pasien sampai HB turun. HB sampai turun, ya, betul. Walaupun grade 2 pun kadang-kadang itu HB bisa sampai turun sekali karena perdarahan yang terjadi kronik. Ya. Jadi yang ketiga itu kalau masih bisa didorong itu masih masuk. Kalau ketiga itu dia keluar tapi butuh dorong sendiri baru masuk. Kesabaran juga karena sekali itu. Kesabaran dan sedikit ketabahan, Pak. Dok, ini faktor-faktor pemicunya apa saja, Dok? Ya, kalau faktor pemicu itu secara umum ya banyak sekali ya. Artinya tentu orang-orang yang kurang minum kurang makan serat. Pertama, kenapa kurang makan serat? Ya akhirnya jadi feses seperti keras tadi ya, sulit untuk dijadikan defekasi. Yang kedua, sering mengedan. Sering mengedan ini banyak penyebabnya. Apakah karena sering duduk sambil berkuat, ataukah olahraga yang terlalu diporsir tapi tidak terlalu bagus persiapannya, ataupun kurang minum seperti begitu. Ya, inilah beberapa penyebab kenapa, atau diare yang berkelanjutan. Nah, itu kan diare berkelanjutan itu akhirnya kerja ekstra daripada anal cushion itu. Iya, karena pedis biasa itu kan. Betul. Ya. Pedis. Jadi ada beberapa faktor itu ya, makanan, minuman, kurang makan serat, kurang minum yang adekuat, mengedan, diare yang berkepanjangan, itu semua faktor risiko daripada hemoroid. Ini kalau hemoroid ini ada juga faktor genetik, Dok. Nah, itu yang menarik. Iya. Genetik ya. Mostly sekarang penyakit kan biasa kita tuduh
oh mungkin dari bapaknya begitu memang. Iya, ya. betul. Ya, sekarang memang pada saat kita bicara penyakit-penyakit metabolik ataupun penyakit-penyakit yang seperti malignan, cancer, memang itu lebih banyak berperan genetik. Ya. Genetik. Nah, tapi di hemoroid sendiri itu masih belum banyak jurnal yang mengatakan bahwasanya ini adalah genetik atau herediter atau penyakit bawaan. Biasanya untuk menjawab seperti itu biasanya memang orang yang mudah hemoroid karena ada perlemahan daripada otot-otot di rongga panggulnya, di bagian-bagian panggulnya. Karena kelainan genetik bisa jadi turun kepada anaknya. Seperti itu. Tapi kalau secara general apakah bapaknya hemoroid pasti anaknya hemoroid? Enggak seperti itu. Itu lebih cenderung kepada penyakit pola hidup, modifikasi pola hidup. Tadi ya. Kurang serat, kurang minum, banyak duduk, kurang olahraga seperti begitu. Kalau stres bisa juga berpengaruh ya, Dok ya? Yap, bisa jadi mungkin ya kalau stres mungkin pikirnya terlalu kencang Pak sampai mengedam. Harus memenuhi target. Iya, asam lambung. Gitu. Tapi kalau pekerja-pekerja keras itu, Dok, yang biasa kuli-kuli bangunan itu, yang angkat-angkat itu, bisa juga satu faktor resiko, salah satu resiko faktor juga. Betul, mengangkat berat itu salah satu faktor risiko untuk terjadinya hemoroid. Iya. Nah, oke, Dok. Tribuners, Cesku semua, silahkan bertanya. Nanti sebentar dokter akan memilih. Jadi semua pertanyaan akan dijawab. Ya, nanti dokter akan memilih 3 pertanyaan yang baik yang akan mendapatkan nanti bingkisan dari Unihel Makassar. Nah, oke Dok, kita lanjut lagi ya Dok ya. Yep. Dok, tadi kan ada gejala tentang darah yang keluar dari anus. Bedanya berdarah karena wasir atau penyakit saluran cerna lain apa Dok? Kan biasa juga mungkin karena pengaruh hatinya ya, hati atau organ-organ tubuh yang lain. Ya. Jadi kalau perdarahan, jadi kita kenal kalau di dunia medis ataupun yang harus disampaikan secara umum, perdarahan saluran cerna itu kita bagi atas 2 ya. Kan saluran cerna kan mulai dari mulut sampai anus itu kan semua saluran cerna Pak ya. Di atas di lambung itu adalah saluran cerna bagian atas lambung. Itu sampai di usus halus di bagian atas. Yang di perdarahan saluran cerna bagian bawah itu adalah usus besar ya sampai di rektum dekat yang anus itu tadi. Kalau perdarahan dari saluran cerna bagian atas biasanya karena contoh pasien dengan iritasi lambung atau luka di lambung. Itu karena darahnya berdarah di situ dan dia bercampur dengan asam dari lambung, maka biasanya perdarahannya itu BAB-nya seperti kopi hitam. Karena sudah bercampur dengan asam. Ya, beda kalau dia perdarahan dari saluran cerna bagian bawah. Itu biasanya darah segar. Karena dia masih fresh ya. Apalagi kalau dengan ambeien hemoroid, biasanya itu pasien mengeluh, pada saat saya mengedan BAB saya bergaris, ada merah. Ada merah di situ. Mungkin sudah iritasi dari venous daripada plexus hemoroidalisnya. Ataupun kadang-kadang dia BAB ada menetes. Darahnya menetes di kloset, itu merah segar, itu biasa bikin panik itu. Iya, betul. Orang panik, oh loh kok ada darah segar ini. Nah itu adalah gejala-gejala daripada hemoroid, tipe model-model perdarahan daripada hemoroid. Berdarah segar. Jadi kalau hemoroid dia lebih cenderung berdarah segar. Berdarah segar. Darah segar. Kalau hitam? Kalau hitam itu lebih cenderung perdarahan saluran cerna bagian atas, saluran cerna daripada lambung, ya seperti itu. Nah, perdarahan yang darah segar juga itu harus kita bedakan. Iya. Bedakan ya, karena banyak lagi yang bikin perdarahan saluran cerna bagian atas ini bawah ini darah segar ini banyak, bukan cuma hemoroid. Ada yang lain-lain, bisa luka di anus, bisa cancer, tumor di anus. Bisa juga ya. Memang untuk membedakannya kita harus butuh pemeriksaan lanjutan. Dok, bagaimana kita bisa kita mencegah terjadinya wasir, Dok? Mungkin ada mencegah. Iya, cara pencegahannya tahu ini. Preventingnya memang ini paling banyak ini dilakukan oleh teman-teman saya seperti Dr. Silong sama Dr. Ari Geger itu edukatif, preventif. Iya. Jadi kata paling bagus untuk preventif pada penyakit hemoroid adalah modifikasi pola hidup. Pola hidup. Ya, pola hidup ini terdiri dari pola makan, pola makan banyak serat, pola minum. Terus jangan suka mengedan. Kalau angkat-angkat otot, angkat-angkat beban itu harus yang sesuai dengan porsinya. Terus hindari, seumpama kalau BAB jangan terlalu
lama, jangan terlalu lama di toilet. Ada orang biasa baca buku 2 hari di Iya, toilet iya, iya, sambil merokok. sambil merokok. Iya, iya, Itu iya. bahaya tuh Pak. Terus ada satu menarik juga, karena kita Iya. bilang pencegahan. Iya. Saya nggak tahu ini apakah pencegahan atau itu ada di. Jadi sekarang sudah banyak kecenderungan orang merubah pola BAB, merubah cara BAB. Iya, bagaimana tahu itu, Dok? Kan kita BAB duduk ya. Iya, Ya, duduk. jadi memang sesuai yang disarankan itu memang BAB yang bagus adalah jongkok. 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 Iya. Karena sudut daripada anorektal apa sih namanya saluran cerna bawah itu dia sedikit lebih lurus pada saat kita jongkok Iya. dibandingkan duduk. Gitu, iya. Memang pernah saya dengar juga itu. Iya. Lebih bagus yang jongkok. Iya. Yang penting jangan sambil lari Pak. Sambil lari bahaya. Lari jongkok. Iya itu. Jongkok saja jangan sambil lari. Iya. Terus ini Dok, kita kan tadi singgung cara pencegahan. Iya. Nah, mungkin ada makanan-makanan yang dokter rekomendasikan atau olahraga yang baik untuk untuk pencegahan itu wasir itu, Dok? Ya saya rasa kalau untuk makanan mostly pasien makanan-makanan yang punya karbohidrat yang sifatnya serat ya. Seperti sayur-sayur, buah-buah, biji-bijian, jagung-jagungan itu biji-bijian, kacang-kacang itu adalah makanan sumber serat yang kaya serat. Karena makanan-makanan itu nanti dia tidak akan dipecah ke dalam tidak. Contoh kalau coba Mas kita makan kacang. Iya. Mas Ocha makan kacang itu karena kita sudah gigit bentuknya kacangnya pecah-pecah. Pada saat kita kita defekasi, Iya. kacangnya itu tidak hancur Pak, tetap keluarnya kacang. Oh, gitu. Iya. Jadi itu memang dia adalah sumber serat. Kenapa? Karena dia tidak resisten dengan dia tidak dipecah oleh saluran cerna. Justru nanti dia bentuknya feses nanti bisa lebih bulky, lebih lebih padat seperti itu. Lebih padat dan keras biasa. Oh, jangan juga sampai keras Pak. Kalau keras kan bisa mengiritasi. Kalau olahraga, Dok? Olahraga ya, betul. Olahraga juga ya, pasti olahraga teratur ya. Kalau untuk olahraga khusus hemoroid kalau sudah terjadi ya biasanya kan orang bilang coba senam-senam otot panggul untuk memperkuat otot-otot panggul ya, walaupun ya harus dilakukan continuous dan lama ya, harus teratur. Jadi kalau olahraga ya memang olahraga yang secukupnya bisa Dengan ya, saja supaya tidak aktivitas yang tidak terlalu berat, hindari aktivitas olahraga yang terlalu mengangkat beban, bukan mengangkat bebannya seperti itu. Iya, iya. Oke, Dok, sebelum menutup sesi ini, pertanyaan terakhir, Dok. Bagaimana cara penanganannya, Dok? Supaya wasir kita tidak semakin parah. Kalau ya itu tadi ya, kalau penanganan supaya kita tidak tambah parah ya tadi yang seperti saya bilang Mas Ocha Halim ya, rubah pola hidup, rubah modifikasi daripada pola defekasi, modifikasi daripada pola makan yang tinggi serat, banyak air minum, jangan mengedan, dan BAB pada saat sudah terjadi, coba-coba BAB dengan cara jongkok supaya lebih mudah keluar. Ya. Seperti itu. Nanti kalau memang sudah terjadi itu, ya itu baru kita masuk kepada terapi. Iya. Pada terapinya, apakah ini harus minum cukup untuk merubah pola defekasi atau khusus coba minum obat atau coba minum suplemen, ataukah kalau hemoroidnya sudah grade 3-4 sudah disarankan untuk operasi. Seperti itu. Ya. Seperti begitu. Itu katanya orang kalau sudah habis itu macam-macam pengobatan sebelum operasi itu ada tingkatannya juga, Dok? Ya, kalau tingkatan jadi seperti ini. Kalau pada grade 1 masih tetap, kalau grade 1 cuma BAB berdarah tanpa benjolan, tanpa keluhan lain, itu kita cuma sarankan medikamentosa, artinya minum obat, ya. Minum obat, minum suplemen, minum obat-obat yang bisa venoprotector, sifatnya melindungi daripada pembuluh darah, ketegangan dari otot-otot pembuluh darah. Seperti itu. Kalau grade 2 itu ada 2 pilihan. Kalau grade 2 kan dia ada hemoroid, sudah ada gejala, ada benjolan keluar. Itu ada 2 pilihan, apakah kita kasih medikamentosa, makan obat, ataupun kita sarankan untuk operatif apabila sudah sangat mengganggu. Ya. Kalau grade 3 sudah di luar, tentunya medikamentosa, kita kasih obat yang ointment topikal. Topikal itu meredakan nyerinya, mengobati infeksinya, mengurangi inflamasinya, bengkaknya, kasih obat-obat semua itu. Terus ada juga namanya sitz bath.
Warm sitz bath, warm sitz bath. Jadi direndam di air hangat, duduk di air hangat ya 3 kali 10 menit. Kalau yang grade 3 yang sudah terjebak di luar ya harus dikasih masuk sendiri. Direndam di air hangat. Direndam di air hangat. Biasanya ditambahkan dengan garam. Kalau garam mungkin sifatnya karena dia higroskopis ya, tapi mungkin lebih bagus direndam di air yang steril atau air yang biasa, tapi dikasih dengan disinfektan kayak betadine. Kita sebut produk lagi nanti Pak. Iya. Kayak seperti gitu lah. Kayak oh gitu ya dok ya? Kayak ada apanya tol detol, kayak gitulah. Ada juga antiseptik. Kalau grade 4, grade 3, 4 pasti surgical. Grade 3, 4 itu sits yang tadi seperti saya bilang direndam-rendam dan lain-lain. Kalau dia bengkak kita kurangi inflamasinya, dia infeksi kita kasih antibiotik bisa oral, bisa topikal. Setelah itu kita sarankan untuk bedah. Buang itu hemoroidektomi. Ya. Kalau grade 2 ya masih ada pilihan obat dan atau bedah. Kalau grade 1 obat saja Pak. Iya, ada pernah saya dengar kalau ambeien gitu itu diikat. Bisa diikat. Itu diikat bagaimana dok anunya? Ya. Jadi salah satu terapi dari ambeien itu diikat, maksudnya itu ada sekarang ini ada namanya rubber band ligation. Apa itu? Rubber band ligation itu biasa kalau kita cari-cari di jurnal dia sebagai office prosedur, jadinya prosedur rawat jalan, jadi tanpa harus rawat inap. Pasien ambeiennya kita lihat, kita identifikasi, lalu pembuluh darah yang dilatasi itu kita ikat. Diharapkan daripada pembuluh darah nanti itu screen catch, jadi dia nanti akan mengecil dengan sendirinya, bahasa awamnya. Pembuluh darah yang dilatasi tadi itu yang seperti varises itu nanti kalau kita ikat dia nanti akan mengecil sendiri, dia akan rapuh seperti itu. Ada beberapa saya dengar biasa juga dok, kalau habis operasi ambeien ini salah satu, betulkah itu ambeien salah satu penyakit yang tidak akan pernah sembuh? Oh enggak juga. Tidak juga. enggak seperti itu. Jadi tergantung dari grade berapa ya. Jadi kalau sumpah bukan tergantung dari, jadi grade berapapun sebenarnya pasti bisa sembuh. Tergantung daripada modalitas apa yang kita pakai dengan bagaimana pasien menghadapi ambeien itu. Kalau dia grade 2 dia tidak pernah berobat, tidak pernah rubah cara makan dan minum apa ya, pasti dia akan bertambah terus dan tidak akan sembuh. Tapi kalau dia tahu caranya bagaimana menghadapi, dia datang berobat kepada dokter, disarankan yang sesuai dengan pada gradingnya, mostly banyak yang sembuh. Ya. Di pengalaman kami di rumah sakit, hampir setiap minggu kita kerja hemoroid, yang mulai dari grade 2 sampai grade 4 kita kerja banyak sekali. Dan kalau grade-grade besar itu pasti kita sarankan untuk operasi, karena biasanya sangat sulit lagi untuk kembali, ataupun dia sudah luka. Kalau dia luka nanti bisa bikin infeksi nanah dan lain-lain, abses. Gitu. Betul kayak itu dok, kalau habis operasi itu biasanya ini kan banyak orang yang tidak mau juga operasi. Betul. Karena dia pikir kalau habis operasi itu tidak ada lagi anunya, pemotongnya. Yang kalau grade 4 tadi itu. Ah ya, pemotong. Jadi mungkin begini maksudnya. Iya. Bantalan, apanya itu bantalannya kak? Bantalannya ya. Iya. Jadi begini. Jadi pada operasi hemoroid itu ada banyak, sekarang sangat banyak jenis modalitas operasi hemoroid. Yang tadi kita Mas Ocha tanya, diikat itu rubber band ligation. Itu ada lagi namanya skleroterapi. Jadi disuntikan bahan sklerosan, biasanya ada bahan-bahan etanol atau etil, disemprotkan dengan harapan nanti dia shrink catch pembuluh darahnya. Ada juga yang namanya mukosektomi. Jadi mukosa yang benjolan yang keluar itu nanti direseksi, dibuang secara sirkular. Ada juga yang sekarang pakai laser. Ada pakai laser ya, modalitas terapi seperti itu sudah biasa untuk terapi kami. Tapi ya kalau Mas bilang setelah hemoroidektomi nanti dia tidak bisa BAB, enggak, itu salah. Kalau ototnya yang kita potong itu salah. Ya, kalau ototnya, karena fungsi dari ada hal yang menarik, fungsi daripada anal kasian juga itu. Ada yang menarik dari Tribunars ini. Coba kalau kita kadang-kadang biasa mau kentut. Iya. Itu bantalan itu itulah yang membedakan Pak. Saraf-saraf di situ dan mukosa itu yang membedakan. Ini yang mau keluar ini air atau angin Pak? Iya. Bayangkan kalau kita tidak tahu ini mau keluar angin atau air atau padat ini ya, dialah fungsi yang membedakan. Ya. Nah,
itu ya fungsi-fungsi di atas itu yang harus dipertahankan. Ya. Jadi kalau operasi lalu nanti dia kehilangan fungsi itu tidak betul. Justru dengan operasi itu kita akan mengembalikan fungsinya seperti itu dan menghindari daripada infeksi-infeksi yang bisa terjadi kalau penderita tidak dilakukan operasi. Iya. Karena sekarang kan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran semakin canggih ya dok ya. Betul. Jadi Tribuners jangan kita takut pergi periksa ke dokter. Kalau sudah ada di grade 1, di grade 2, grade 3 lagi, hati-hati. Ya. Sebaiknya jangan dibiarkan pergi periksa ke dokter, kasih ahlinya. Begitu ya dok ya? Iya, betul. Oke Tribuners, sesi pertama kita siang hari ini sudah selesai. Nah kita akan memasuki sesi kedua, akan membacakan semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah nanti 3 pertanyaan akan dipilih oleh dokter kita. Siapa yang terbaik itu yang akan mendapatkan nanti cenderamata dari Unihel Makassar. Nah oke, mungkin ada iklan yang akan lewat Tribuners. Jadi saya akan persilahkan. Silahkan lewat. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Oke Tribuners, jumpa lagi di Chess. Nah kita lanjutkan untuk sesi kedua ya. Ini baca-baca semua pertanyaan dari yang masuk. Ini banyak sekali yang masuk. Nah sebelum saya melanjutkan untuk membaca pertanyaan dari Tribuners semua, ini dok ada mungkin yang saya lupa tadi mau tanyakan juga. Ya. Kebanyakan kan ibu hamil kalau melahirkan itu ya tentu hamil melahirkan ya. Kalau saat melahirkan itu biasa mengedang itu, sampai dia paksa kasihan itu. Itu berpengaruhkah juga dok untuk bisa timbulnya wasir itu dok? Betul. Oke, makasih Om Ocha Halim. Jadi untuk pasien-pasien yang gravid biasanya dibilang hemorrhage during gravidarum atau hemorrhage during pregnancy. Jadi betul pada pasien-pasien atau ibu-ibu hamil, utamanya trimester ketiga, biasanya itu dia mengalami hemoroid. Ya, dia mengalami hemoroid. Kenapa? Karena di dalam pembesaran daripada uterus itu, pembesaran di uterus itu kan akan menekan daripada pembuluh darah balik yang ada di dalam rongga panggul. Itu yang pertama. Jadi kalau dia ada penekanan dari pembuluh darah balik, biasanya ada dilatasi dari pembuluh darah balik itu. Ya, jadi yang kedua otomatis tekanan dari dalam perut meningkat, dari dalam perut meningkat, otomatis pasien dengan sendirinya terjadi akan mengganggu fungsi-fungsi otot daripada otot-otot panggul. Yang ketiga itu pengaruh hormon progesteron pada orang hamil kan otomatis pasti ada gangguan hormon, ada perubahan dari hormon progesteron ini akan menyebabkan dilatasi dari plexus hemorrhoidalis. Jadi penderita ibu-ibu hamil biasanya itu lebih gampang menderita hemoroid. Tapi tidak usah khawatir. Ibu-ibu hamil menderita hemoroid itu biasa normal dan tidak perlu langsung harus ditindakin. Tidak. Biasanya setelah dia melahirkan, setelah terjadi pasase, setelah terjadi proses persalinan, itu bisa normal kembali. Jadi tidak usah khawatir. Saya dok hemoroid, saya habis melahirkan saya hemoroidnya. Kecuali kalau dia menetap di dalam 3 bulan dia menetap, itu bisa kita evaluasi. Tapi kalau masih dalam waktu 3 bulan ini, itu jangan buru-buru. Masih bisa biarkan dulu dia akan regresi dengan spontan ataupun bisa dibantu dengan obat-obat topikal seperti salep antibiotik kalau memang ada luka atau salep yang sifatnya fenotonik, sifatnya bisa memperbaiki pembuluh darah yang ada pada anus seperti itu. Kalau pekerja-pekerja yang sering lama duduk seperti ini teman-teman saya di redaksi ini dok? Betul. Jadi pekerja salah satu faktor risiko juga itu ya, terjadi hemoroid adalah duduk yang lama. Duduk yang lama itu sirkulasi udara pada plexus hemorrhoidalis pasti terganggu, bisa menyebabkan gangguan sirkulasi pembuluh darah di situ. Yang kedua otot-otot abdomen juga bisa jadi lebih lemas, atau otot panggul itu juga tidak akan relaksasi dan itu bisa menyebabkan turunnya daripada anal kasien atau bantalan anus, menyebabkan hemoroid seperti itu. Oh gitu ya dokter. Hati-hati ke Tribuners yang di Tribun Timur, yang terlalu banyak duduk di. Oke dok, ini saya mau baca ini banyak pertanyaan ini dari selamat siang Dwiki Gaming. Halo bang, ya tidak ada pertanyaan tapi dia menyapa kita dok. Terus Dr. Randa Nurhayati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai ya? Iya, Dr. Randa Nurhayati ini sudah mau berakhir juga. Terus Abdiwa Muhammad hadir. Judika Wulan dia hadir juga. Rudi Salam kasih jempol dok. Ini Abdiwan Muhammad, dari segi medis bagusnya mana dok? Pakai toilet duduk atau jongkok? Itu tadi sudah dijelaskan ya dok ya? Ya sudah. Ya sebaiknya pakai toilet jongkok. Ya, itu tadi sudah dijelaskan Kakak Diwan. Terus Ewi Wilawa 92 untuk wasir dalam pakai bat apa dok? Obat apa dok? Kalau wasir dalam mungkin bisa dijelaskan tahu dok? Ya. Jadi yang grade 1 tadi nih ya dok ya? Atau 2 ya? Enggak, jadi kalau grade itu ada 4 grade, tapi kalau hemoroid memang ada betul yang dibilang tadi penanyanya. Ada hemoroid interna, ada hemoroid eksterna. Itu yang membedakan dia interna dan eksterna adalah linea dentata, bahasanya linea dentata itu di garis anus kita.
Jadi kalau ada trombus atau benjolan keluar dari garis anus kita itu adalah hemoroid dalam. Tapi kalau ada benjolan yang di luar daripada garis anus kita itu hemoroid luar. Biasanya itu dia lebih gatal dan itchy dan nyeri karena dia di situ dia gatal, ya biasa. sifatnya kulit ya. Ya, karena kan contoh pada sudut bibir kita di sini kulit, di dalamnya adalah mukosa. Anus seperti itu juga, dubur seperti itu juga, di luarnya kulit. Tapi masuk di dalam terowongannya itu kan sudah mukosa. Nah, kalau yang dari dalam mukosa itu yang banyak keluar, itu namanya hemoroid interna yang tadi saya bilang grade 1, 2, 3, 4. Tapi kalau hemoroid luar, itu ada trombus ataupun ada dari plexus pembuluh darah dari hemoroid itu yang di luar garis anus. Nah, sekarang obatnya apa yang... Iya, betul. Obat apa yang sorry kalau untuk sebut merek mungkin saya enggak boleh ya? Enggak apa-apa, Ji. Oh, enggak apa-apa. Ibu pakai, enggak apa-apa. Ya. Jadi ada namanya diosmin hesperidin, itu obat generik diosmin hesperidin, kandungannya silakan browsing sendiri, itu banyak ardium, rhodium apa dan lain-lain. Itu dalam fase akut itu langsung diminum 6 biji dalam 4 hari. Dalam fase akut ya, maksudnya fase akut seumpama benjolan ini grade 3 atau grade 2 tapi bengkak nyeri sekali. Nah, itu bisa diminum 6 biji 2 kali 3. Ya. Bisa juga diberikan obat-obat topikal yang sifatnya tadi saya bilang memperbaiki dari fenotonik daripada tonus daripada pembuluh darah itu. Yang sifatnya topikal, isinya bisa sama diosmin hesperidin, tapi dia sifatnya topikal. Ya, digosok di dalam anus yang bengkak itu, yang lagi keluar itu. Yang kedua itu sebenarnya hemoroid ini karena penyakitnya hemoroid ini modalitas terapinya juga sebenarnya bukan cuman yang itu tadi saya bilang, bukan cuman obat-obatan itu. Jadi kalau dia kerusakan dari pembuluh darahnya yang minum tadi itu obat-obat pembuluh darah itu seperti diosmin hesperidin atau ditambahkan dengan obat-obat yang anti bengkaknya. Inflamasi kalau dia lagi dalam keadaan bengkak. Terus bisa minum antibiotik kalau supaya dia ada ulkus. Ya, bisa juga minum obat-obat anti radang kalau memang ada radang. Jadi kita tinggal lihat. Makanya biasanya kalau kita evaluasi sebagai orang medis kita mengerti, kita evaluasi apa sih yang terjadi nih? Apakah dia cuma bengkak saja atau dia ada radang atau ada ulkus atau ada cuman berdarah saja? Kita perbaiki, kita berikan obat-obat yang sesuai dengan apa yang pasien alami seperti itu. Oke, Ibu Evi, itu tadi jawabannya Pak Dokter. Nah, ini dari Nurming Umbing. Assalamualaikum Kakak Ocha Cu dan Dokter Cu. Dok, yang mau saya tanya, benarkah kalau duduk lama dan jarang gerak itu bisa ambeien? Soalnya kerjaku banyak duduk, bisa sampai 10 jam. Tadi ada di kantor ini, Pak. Betul. Jadi ya tadi seperti kita jelaskan, duduk itu dalam duduk yang lama tanpa relaksasi memang akan sangat bisa memperberat atau menjadi faktor resiko terjadinya hemoroid. Ya, karena itu tadi kalau kita duduk lama, sirkulasi daripada pembuluh darah kita tidak terlalu maksimal. Yang kedua bisa terjadi bendungan plexus hemoroidalis, kan pembuluh darah balik ini vena kan yang pembuluh darah balik ini terbendung, akhirnya bisa dilatasi kayak varises. Seperti kalau kita varises kita olahraga kuat tiba-tiba kita lipat kaki itu kan terbendung pembuluh darah baliknya. Begitulah juga pada saat kita di dalam dubur, kalau kita terlalu sering duduk pembuluh darah balik itu akan terbendung, kekuatan otot-otot panggul itu tidak dalam keadaan relaksasi baik ya. Kalau seumpama kita berdiri relaksasi lagi otot panggul itu akan bisa memperbaiki sirkulasi daripada otot-otot panggul itu lagi. Itu sebaiknya seberapa lama kalau kita duduk, berapa menit kah, 1 jam kah? Mungkin dalam kalau seumpama kita sudah lihat duduknya mungkin sekitar 2 jam 3 jam kita relaksasi lagi ya. Atau mungkin kita duduk dalam waktu 2 jam kita relaksasi lagi, lemaskan otot-otot panggul ya. Yang penting jangan salto Pak di tempat duduk, bisa jatuh kan. Banyak sekarang teman saya itu ya trainers gitu. Apalagi kalau anak PSM itu kalau dia duduk nggak bisa, dia harus salto itu Pak. Oke, Kakak Uming, itu tadi jawaban tadi sudah kita dengarkan. Oh, ada lagi Dok. Bagaimana itu supaya kuat minum? Saya sudah antisipasi dengan sediakan tumbler atau botol aqua di meja saat kerja. Good. Tapi tetap malas Kak minum. Bagaimana itu Dok? Jangan kau bilang mau sampai mati juga Umingna. Mana tahu itu Dok? Mungkin mau ditanya, suruh apa cewek cowok? Cewek ini Dok. Suruh cowoknya kasih ingat Ki. Oh iya itu mah. Masa lagi Mas Ocha tahu mau kasih ingat ini.
kebetulan sebelah ruangan mejaku ini dok. Oh begitu kan? Iya. Gitu Min Dek, kasih ingat-ingat Mami coba tak suka ingat-ingat suka minum Dek. Nah ini dok, korban Indosiar. Ada tuh korban Indosiar namanya. Iya. Makan tape insya Allah wasir sembuh. Betul kah dok? Makan tape insya Allah ya. Jadi banyak sekali sebenarnya obat-obat yang kayak daun psilium, bekatul. Mungkin ada juga beberapa tape, mungkin kandungan entahlah kandungan apanya ya. Tapi banyak kandungan-kandungan dari makanan memang yang sifatnya bisa memperbaiki dari fenotonik daripada pembuluh darah. Ya bukan cuma itu daun-daun psilium, sirsak bahkan sekarang yang manggis apa dan lain itu karena sifatnya antioksidan. Iya. Apalagi kalau kayak seperti manggis ya yang tinggi antioksidannya itu bisa memperbaiki viskositas elastisitas dari pembuluh darah karena sifatnya antioksidan. Seperti begitu. Jadi ya bagus toh. Nanti dicoba. Dicoba deh. Dibawakan saja tapenya ke sini. Yang habis. Iya, kebetulan di Tribun Timur ini sangat pemakan tape Ji. Begitu datang 3 tempat habis itu dalam 1 jam. Novel Akhdam. Assalamualaikum dok. Mana yang lebih rentan kena ambeien, perempuan atau laki-laki? Oke. Jadi untuk apa istilahnya? Sorry saya lupa. Untuk predileksinya ya laki-laki perempuan saya kurang bisa nanti. Cuman secara hormonal perempuan itu lebih mudah terkena hemoroid. Kenapa? Karena itu ada fase-fase di mana dia hamil, ada perubahan dari hormonal progesteron. Sedangkan laki-laki faktor resikonya ya karena mungkin dia sering-sering angkat-angkat berat apa dan lain-lain ya. Jadi kalau seumpama yang mana lebih sering rentan kena, saya rasa dua-duanya lebih sering kena. Mungkin bisa 1:1, tapi nanti itu studi epidemiologi lagi, studi populasi nanti kita lihat kalau masalah begitu. Tapi faktor resikonya itu tadi karena mungkin laki-laki sering angkat berat, dia sering duduk lama, lalu mungkin karena dia sering aktivitas tinggi lupa minum air, akhirnya fesosnya jadi keras, fesosnya lagi lebih padat, akhirnya dia lebih sering mengedan untuk melakukan BAB. Sedangkan pada perempuan mungkin karena mereka lebih teliti, mereka minum air dan lain-lain, mungkin yang menyebabkan dia akan menjadi hemoroid itu mungkin pada fase-fase pada saat dia terjadi gangguan hormon, itu pada saat kehamilan terutama. Oke di kakak Norma, Noval itu sudah dijawab tadi sama dokter kita. Terus Yudi Pratama S, Assalamualaikum dok, permisi mau nanya untuk wasir yang sudah termasuk tahap 2, apakah masih ada kemungkinan untuk sembuh? Apakah benjolan akan terus-menerus muncul atau ada cara pencegahannya? Oke. Bagus pertanyaannya, Dik. Siapa? Iya, bagus. Chess Tribuners. Iya, Yudi Pratama. Iya. Nasam ini Yudi Pratama dapat bingkisan. Dapat bingkisan. Jadi grade 2 bisa enggak sembuh? Of course, pasti bisa. Tentu. Jadi memang di grade 2 itu enggak selamanya harus operasi, tidak selamanya juga harus obat. Jadi bisa dengan merubah pola gaya hidup ya, tadi saya bilang modifikasi pola hidup itu dengan mungkin makan banyak serat, minum cukup air, lalu mungkin sedikit lebih ekstrim kita berubah cara defek, cara BAB kita mungkin dengan jongkok ya. Dengan begitu terus nanti obat-obatnya bisa dibantu dengan obat-obat topikal, obat-obat yang sifatnya memperbaiki vaskularisasi fenotonik daripada otot-otot mukosa dari anal kasian, bantalan anusnya. Seperti gitu. Jadi kalau bisa sembuh pasti ada cara untuk sembuh di grade 2 dan tidak selamanya operasi dan tidak selamanya juga harus obat. Mungkin dengan pola hidup diperbaiki mungkin akan bagus sendiri. Bagus sendiri ya. Penting dapat edukasi yang tepat mengenai itu. Betul cocok. Ya oke, Kakak Yudi Pratama, kita salah satu kayaknya nih dipilih sama dokter mendapatkan bingkisan. Terus Evi Wilawa 92, ibu saya kayaknya hemoroid deh. Soalnya beliau BAB ada pendarahan tapi akhir-akhir ini agak susah BAB. Enggak susah BAB tapi darahnya keluar terus. Lalu ada nanahnya juga dan perutnya terasa panas dan bengkak. Apa solusinya? Langsung ke tempat prakteknya, bawa ibu ke tempat praktek yang gitu karena ini sudah bernanah dok ini. Iya. Jadi tadi dia bilang BAB-nya bercampur darah ya, Iya. Mas Ocha ya. Dan Jadi, sudah berdana.
dengan siapa tadi namanya? Ewi Wilawa. Jadi Wilawa. Mbak Ewi, kalau BAB berdarah itu bukan serta-merta langsung hemoroid, apalagi kalau ada gejala-gejala yang lain, kita harus pastikan. Jadi apalagi kalau seumpama dia BAB-nya bercampur darah, disertai dengan perut kembung, jangan sampai ada hal-hal yang lain. Ya, hal-hal yang lain itu bisa banyak. Apakah ada luka di sekitar anus, dia takut BAB. Apakah ada luka di sekitar usus halus, apakah dia infeksi, ada namanya Crohn disease, inflammatory bowel disease, dan lain-lain, ataukah jangan sampai ada tumor. Karena itu gejalanya hampir sama, BAB-nya berdarah segar. Memang tadi kita lupa sampaikan di edukasi pertama, untuk menegakkan diagnosis bahwasanya dia ambeien tapi bukan penyakit lain adalah pertama dengan kita lihat di asesmen, seumpama dia datang ke dokter, kita lihat, oh ada enggak benjolannya, oh hemoroid, lalu kita lakukan colok dubur. Colok dubur itu untuk memastikan bahwasanya tidak ada gangguan lain. Colok dubur, orang bahasa medisnya rectal touche. Kita nilai asesmen, oh ada enggak benjolan lain ini selain hemoroid. Nah, dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan yang paling bagus adalah kolonoskopi. Endoskopi dari bawah namanya kolonoskopi ya. Jadi kita masukkan kamera di asesmen mulai dari anus sampai di usus besarnya, di ujung dari usus besar, untuk menilai ada enggak kelainan-kelainan yang bisa menyebabkan ini perdarahan saluran cerna dan menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain seperti itu yang tadi saya bilang, tumor kah, ada struktur, ada inflamasi atau infeksi. Ya, seperti begitu. Ya, jadi kalau ada yang kasus-kasus seperti itu, silahkan ke dokter yang terdekat, bisa minta asesmen, nilai. Jangan dibiarkan di rumah lama-lama, ya, seperti begitu. Nanti tambah parah, baru panik lagi. Tambah banyak nanti biaya lagi tuh. Apalagi sekarang kan banyak sekali dokter-dokter di klinik di dekat-dekat masing-masing wilayah kan ada dokter-dokter kliniknya ya. Sekarang ada klinik di hampir setiap daerah itu, di setiap wilayah pasti ada klinik. Iya. Tapi kalau kakak Evi di Makassar, pergi makin cepat dokter deh. Jangan kasihan ini buta nanti bernanah terus anunya. Terus kembali lagi Nurming Uming, dok lagi nah 3 kali mau bertanya ini kakak Uming ya. Kenapa kalau saya mau kentut biasanya sampai keluar kencing? Apa karena saya sering tahan kencing dok? Ini bagaimana dok ini anunya dok? Untung dia tidak kentut sambil naik mata hitamnya, itu yang bahaya itu. Jadi uming-uming kalau kita kentut biasa mau keluar kencing, jadi sebenarnya itu ada proses normal. Kalau kita BAB itu kita biasanya sambil kencing ya. Tapi tidak sebaliknya, kalau kita kencing pasti kita BAB. Makanya kalau kita pergi di mall itu BAB lebih mahal Pak, karena kalau kita BAB pasti kencing juga, jadi bayar double. Nah, betul. Jadi kalau BAB itu dengan kencing dia mempunyai persarafan yang sama, saraf simpatik yang sama, itu untuk saraf motorik yang sama untuk melakukan di level namanya sakralis. Jadi mempunyai persarafan yang sama untuk melakukan gerakan motorik. Satunya untuk mengkontrol kencing, satunya untuk mengkontrol BAB ya. Jadi pada saat kita itu BAB di anus kita itu dalam posisi normal, begini saya sama Pak Ocha ini bicara, itu anus kita ini normal dalam keadaan dia vasokonstriksi, dia dalam keadaan kontraksi sama kalau otot ini kita kasih gini, dia dalam keadaan mencekik. Normal itu. Pada saat kita BAB muncul refleks ada barang dibawa situ di dalam anus, direspon, oh sudah ada ini BAB. Kasih respon ke otak, kasih keluar meregang moko. Jadi akhirnya anus kita meregang, disitulah terjadi proses defekasi. Biasanya meregang ini meregang juga saraf-saraf yang ada dalam yang mempersarafi daripada kandung kemih atau ureter, uretra. Jadi terbuka juga saluran kencing kita untuk melakukan terjadi miksi namanya kencing ya, seperti itu. Makanya saya bilang Om Ocha, bayangkan kalau Tuhan ciptakan kita terbuka terus, setiap hari kita kentut. Duduk-duduk begini kita kentut terus. Iya. Uming ini sering kentut mungkin juga di dalam kantor. Oke deh, kakak Uming. Yudi Pratama, tambahan pertanyaan dok. Apakah makanan pedas, ya ini tahu juga dok. Apakah makanan pedas salah satu penyebab wasir? Adakah tips bagi pencinta makanan pedas agar bisa terhindar dari wasir tetapi masih bisa menikmati makanan pedas? Iya, ini banyak juga yang bilang begitu. Makanan pedas itu kenapa itu namanya crucifood. Crucifood itu makanan pedas itu dia
salah satu obat pada orang dengan konstipasi. Kalau kita konstipasi atau kita BAB-nya sulit, biasanya orang makan pedas. Kenapa? Akhirnya jadi lebih mudah untuk BAB. Karena lebih mudah dia BAB, biasanya orang makan pedas, BAB-nya lebih sering. Makanya itu adalah menjadi salah satu penyebab dia lebih sering anal kasiatnya jadi lebih gampang turun. Jadi mudah terjadi wasir dan mungkin bisa terjadi iritasi, bisa sampai BAB berdarah. Jadi kalau BAB-nya berdarah karena makan pedis ya mungkin bisa dikurangi daripada frekuensi makan pedisnya. Oke, satu lagi pertanyaan dok. Ini banyak sekali pertanyaan ini tapi tidak bisa dia karena. Tapi uming semua aja saya lihat yang bertanya itu. Ya? Uming semua aja. Uming semua banyak sekali, 10 nih. Nah, Ibu Aziza Amiruddin, halo dok. Apakah betul diurut bisa membantu mencegah terjadinya wasir pada wanita yang melahirkan secara normal? Oke, cukup ya. Iya. Jadi diurut bisa? Bisa. Apa tadi? Apakah betul kalau diurut bisa membantu mencegah terjadinya wasir pada wanita yang melahirkan secara normal? Jadi kalau urut mencegah, saya rasa diurut di bagian mana itu harus diperjelas karena terjadi wasir ini karena yang tadi saya bilang beberapa entitas, beberapa kausa. Kalau mungkin dia berolahraga untuk merelaksasi otot-otot panggul, ya mungkin iya. Atau mungkin merelaksasi otot-otot perut supaya tidak terlalu sering berkontraksi, mungkin sedikit masuk akal. Tapi kalau untuk mengurut dengan tujuan yang lain, saya belum pernah baca. Dan mungkin saya mau pesan juga pada kasus-kasus biasanya menjadi pertimbangan ya pada ibu-ibu hamil, ya, karena kebetulan persalinan tadi Ibu Asisa, biasanya menjadi pertimbangan. Saya hemoroid grade 3 ini, sekarang saya lagi hamil trimester ketiga. Apakah seharusnya saya saya melakukan seksio persalinan per abdomen atau persalinan normal? Karena kalau persalinan normal ini bisa tambah parah. Ya, jadi memang pada saat ambeien yang terlalu serius, yang terlalu grade 3, 4, apalagi kalau grade 4 bisa menjadi pertimbangan dilakukan tindakan tidak per vaginam. Bisa menjadi pertimbangan, tapi bukan harus. Bisa menjadi pertimbangan karena kalau dipaksakan melalui per anus mungkin bisa memperparah. Ya. Tapi tidak selamanya seperti itu. Dan apabila dia ambeien atau hemoroid pada saat setelah partus, jangan buru-buru untuk ini harus operasi apa dan enggak selamanya, mungkin bisa di konservatif dulu atau diobservasi mungkin sampai 3 bulan ya. Oke. Ya begitu Ibu Asisa Dik. Oke, karena banyak pertanyaan tetapi waktu kita sudah dikode-kode ini sama operator. Jadi Tribuners, CSku semua, nanti kita akan mengadakan mungkin sesi kedua lagi ya dok ya? Ya. Atau ketiga karena ini menarik sekali. Ini banyak pertanyaan yang masuk tapi kita tidak bisa jawab. Nah oke. Dengan demikian Tribuners, saya dan Pak Dokter mengakhiri pertemuan kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampai jumpa lagi pada Kamis depan, tentunya di Ngobrol Sehat kita yang selalu kita buat setiap Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.